Pada kesempatan ini saya akan sharing mengenai skripsi. Topik kita adalah skripsi bukan tugas biasa. Skripsi itu kan untuk S1 ya, untuk kalangan S1 itu disebut skripsi. Kalau yang lain mungkin bukan skripsi ya, mungkin ada karya tulisnya atau mungkin ada tesis, disertasi dan seterusnya. Kali ini untuk skripsi. Saya memberikan satu mindset ya, satu mindset. Mindset ini artinya sesuatu yang harus dipegang dulu sebelum mulai menulis skripsi, yaitu sesuai tema yang saya sampaikan ini, itu skripsi bukan tugas biasa. Artinya apa? Jadi kalau mungkin pada harian itu masih ada yang menuliskan tugas itu tidak bisa lah saya katakan asal-asalan, tapi kurang ya berkualitas ya, dari segi tata bahasa, penulisan ejaan, huruf besar kecil miring. Kalau tebal sih sudah tambahan ya, tapi besar kecil miring itu menjadi sesuatu yang penting ya dalam tata bahasa baik nasional maupun internasional, itu sama seperti itu. Kemudian tanda baca itu kan harus nempel di kata sebelumnya ya, titik dua, titik koma, titik apapun, tanda tanya gitu ya, itu menempel di kata sebelumnya, itu sudah biasa. Jadi yang pertama itu memang skripsi itu mindsetnya adalah bukan tugas biasa. Anda tidak bisa menuliskan sembarangan ya. Mengapa? Kayak mestinya kalau pembimbing yang baik atau dosen yang baik selalu akan memberikan review sedapat mungkin sampai minim error ya, minimal error. Kenapa? Karena apa yang Anda tulis di dalam skripsi itu tidak hanya berdampak pada diri Anda gitu ya. Satu, selain diri Anda tentu akan lama dalam bimbingan. Yang kedua, dampak pada pembimbing gitu ya, karena nama pembimbing akan tercantum di situ, itu yang kedua. Tapi bukan masalah itu. Dampak selanjutnya adalah lembaga atau instansi yang meluluskan Anda. Jadi ketika skripsi itu sembarangan, kata-katanya tidak masuk akal atau tidak logis, itu yang kena penilaian atau kena quality itu adalah institusi secara lebih besar. Tidak hanya prodi, tidak hanya fakultas, tapi sampai ke universitas. Bahkan kalau lebih besar lagi adalah menilai kualitas daripada tulisan atau artikel atau karya di bangsa atau nasional. Nah, itulah mengapa skripsi selalu diupayakan untuk dibimbing itu mesti selalu yang minim error ya. Kalau sampai error keluar, sampai terpublish ya, itu tentu akan ada konsekuensi ya. Kalau Anda yang selalu menuntut akreditasinya tidak baik-baik lah, Anda juga menunjang ternyata di situ bahwa poin yang menurunkan kualitas daripada akreditasi adalah diri Anda, yaitu ketika skripsi tidak ditulis secara baik. Itu yang pertama ya, mindset. Jadi ini bukan tugas sembarangan, jadi Anda harus lebih serius. Kalau serius saya suka ya. Kalau Anda serius membimbing itu akan lebih enak gitu ya. Tapi kalau tidak serius, wah itu kalau bagi dosen yang tidak banyak tugas atau pemula atau apapun yang belum ada job, tapi tidak ada ya sekarang di Indonesia itu dosen yang tugasnya ringan, itu tidak ada. Saya yakinnya walaupun itu dosen muda, pemula, itu jobnya sudah ada. Itu kalau dihitung betulan itu mungkin tidak cukup ya, dari pagi sampai malam itu nggak cukup. Sehingga kalau itu nulisnya salah-salan, itu pengorbanan yang lain itu akan tampak kerasa gitu ya, karena akan memperhatikannya, karena kita kan sumber daya itu kan terbatas ya. Kalau Anda ingat teorinya itu dengan sumber daya yang terbatas, ketika disampaikan atau diarahkan kepada yang A, maka yang B akan dikorbankan.
Nah, semakin banyak mengorbankan itu sebenarnya juga ada kepentingan yang lebih besar dikorbankan. Nah, itu mindset yang tadi ya, bahwa Anda harus serius. Jadi kesalahan-kesalahan yang dilakukan yang sebenarnya bukan layaknya ya, karena sudah skripsi itu sudah sarjana ya, sudah calon sarjana. Itu ketika hal yang belum layak itu disampaikan, itu Anda akan berpikirlah di luar diri Anda ya, out of box. Kalau Anda masih berpikir bahwa wah ini kan saya yang akan merevisi salah ya, itu Anda masih berpikir pada diri sendiri atau namanya kalau bisa bilang egois gitu ya. Kalau tataran moral itu kan seperti anak ya. Anak-anak itu kan egois, yang penting saya atau yang penting terhadap diri saya. Nah, itu perlu ditingkatkan. Anda harus berpikir bahwa ketika Anda melakukan sesuatu itu dampaknya tidak hanya pada diri sendiri. Nah, itu kenapa Anda harus serius gitu ya. Kemudian yang mindset kedua itu adalah skripsi itu kalau pernah dibayangkan itu adalah bolehlah tidak hanya kawah candra di mukanya, bukan ya, sebenarnya dalam proses sudah masuk ya. Tapi skripsi ini juga boleh dikatakan seperti itu, kawah candra di muka atau tempat penggodokan akhir. Maka dulu ada namanya apa itu ujian komprehensif ya, di dalam sebelum lulus jadi sarjana itu ada komprehensif. Nah, di dalam skripsi ini sebenarnya memuat komprehensif, semua ilmu Anda dikeluarkan, ilmu tata bahasa, ilmu logika, ilmu memahami teori, ilmu merancang, ilmu berkomunikasi, semuanya dikeluarkan ya, tidak hanya sepele ya, masalah sepele. Nah, itu harus Anda perhatikan betul-betul. Jadi kalau di dalam pewayangan selain kawah candra di muka itu adalah masa ini ya, masa perang kembang ya. Setelah goro-goro itu ya ada perang kembang, namanya kalau itu di belakang ada gambar wayang ya. Arjuna juga di belakang. Biasanya Arjuna itu kan juga masuk ke perang kembang gitu ya. Perang kembang itu sebenarnya bukan masalah Anda dengan pembimbing, masalah Anda dengan yang lain, itu enggak. Dalam perang kembang itu adalah Anda berjalan sendiri. Artinya Anda dituntut untuk mandiri. Di perang kembang tidak ada yang meninggal ya, tidak ada yang mati, karena dia adalah perang terhadap diri sendiri. Apa yang menjadi kemalasan, apa yang menjadi Anda takutkan, apa yang menjadi Anda mungkin selama ini leda-ledi ya, contohnya apa itu bahasanya ya, dembluweh gitu ya, leda-ledi itu tidak serius, itu tadi itu harus dilawan sendiri gitu ya. Nah, memang tujuannya bukan untuk wah setelah skripsi saya akan selesai wisuda, ya stop dulu, nggak usah mikir itu ya. Mikir dulu bagaimana menyelesaikan tugas Anda secara baik gitu ya. Oke, jadi ada dua konsep, yang pertama harus serius, yang kedua ini adalah masa penggodokan tingkat final ya. Jadi Anda berpikirnya ini bukan masalah tulis di dalam kertas yang selesai. Kalau Anda berada di posisi itu atau Anda berada di ranah itu, ya sempit sekali ya pemandangan tingkat pemahaman Anda bahwa skripsi itu hanya berhenti pada nulis ya. Kalau begitu ngapain nulis skripsi gitu ya, nulis cerpen aja. Nulis cerpen bisa dijual ya di media massa sekarang laku, tapi sekarang banyak cerpen soalnya ya. Nah, itu mungkin Anda bisa bergaya sendiri, tapi hati-hati ya, tulis cerpen, tulis novel pun itu ilmunya tinggi gitu ya, tidak bisa sembarangan juga ya. Dia punya ilmu, punya tekniknya, mungkin lebih kuat daripada teknik skripsi. Itu saya kira, karena logika harus jalan, perasaan harus jalan. Nah, skripsi kan belum pakai perasaan ya. Masa Anda nulis skripsi nangis kan tidak mungkin. Kalau novel sama cerpen, kalau nulis novel apalagi ya, kalau nulis dalam kondisi tokohnya dalam kondisi pergumulan batin, ya dia akan ikut bergumul batin. Tapi di skripsi kan enggak, ya lingkungannya ini masih lebih ringan gitu ya. Maka ini adalah cara untuk menuangkan gagasan dan ide Anda. Saya kira tidak berhenti hanya pada pokoknya apa yang tertulis. Kalau hanya seperti itu ya itu sempit sekali, dan saya kira
Anda tidak mendapatkan banyak hal di skripsi kecuali rasa bosan, rasa penat, rasa apa ya, nggak selesai-selesai, rasa berat gitu ya, rasa bingung ya karena hanya berhenti di situ ya. Setiap manusia kan punya tataran yang lebih tinggi ya di dalam memikirkan sesuatu hal. Tataran yang lebih tinggi itu akan menentukan bagaimana outputnya nanti. Nah, seperti itu ya. Jadi tingkatkan dulu itu tingkat pemahaman Anda, baru mungkin Anda akan berpikir yang lebih besar. Nah, itu ya. Saya hanya saat ini hanya menyampaikan dua mindset itu saja. Yang pertama lebih serius, yang kedua ini anggap sebagai penggodokan. Tidak hanya soal masalah skripsi atau ilmu Anda itu. Ya memang nanti ilmu Anda akan ditanyakan skripsinya Anda dulu apa. Saya baru sadar ya ketika sudah mengalami berbagai tahapan ya, maka saya siapkan Anda ya. Ditanya biasanya skripsinya apa itu. Karena skripsi itu menunjukkan kompetensi Anda. Ketika Anda memilih skripsi A dengan topik A, maka orang akan melihat menilai bahwa Anda kompetensi di situ, kesukaan Anda di situ, ketertarikan Anda di situ. Nah, parahnya kalau Anda menulis skripsi yang hal yang tidak disukai ya tidak akan membekas. Daripada tidak lulus itu ya nggak akan membekas, itu ilmunya nggak ada gitu ya. Oke ya. Baiklah, itu dulu yang saya sampaikan. Ringan mungkin nanti akan disambung dengan topik-topik yang lainnya. Demikian dulu, terima kasih dan semoga sukses bagi semuanya ya, para pejuang skripsi katanya. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.